Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus, kali ini kita membicarakan sebuah topik menarik yang beberapa hari ini cukup viral, yaitu sebuah sosok atau seorang tokoh dari Riau, yaitu Muhammad Aidil, yang menjabat saat ini sebagai Bupati Meranti. Yang waktu rapat koordinasi di Pekanbaru tentang bagaimana pembagian dana bagi hasil migas sempat menyemprot jajaran Kementerian Keuangan dengan mengatakan seperti setan atau iblis dan bahkan tidak memberikan kesempatan berbicara atau menanggapi balik pernyataan-pernyataan beliau yang mengatakan bahwa migas dengan begitu banyaknya penguburan-penguburan minyak di Riau, dalam hal ini di Kabupaten Meranti, namun sampai saat ini rakyat di Kabupaten Meranti masih dalam keadaan miskin dan terbelakang. Dari zaman dahulu, Riau, negeri lancang kuning ini sudah ingin melepaskan diri dari NKRI karena mengalami ketidakadilan. Namun sampai saat ini, perhatian pemerintah pusat terhadap negeri Riau, dalam hal ini salah satu Kabupaten Meranti, itu juga masih berlanjut. Sehingga dengan yang sangat emosional, Bupati Muhammad Aidil dengan berbicara belak-belakan bahwa pihak pemerintah pusat, Kementerian Keuangan seperti setan dan iblis yang tidak mau melihat penderitaan rakyat Kabupaten Meranti. Hal ini cukup menarik ketika pernyataan tersebut disimak oleh banyak pihak. Bahwasanya hari ini kita tahu bahwa benar-benar sudah ada yang namanya delegasi kewenangan. Sudah ada yang namanya pemerintah pusat dan daerah, distribusi, pembagian kekuasaan, pembagian pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Namun kenyataannya bahwa pengelolaan hal-hal yang cukup potensial itu masih banyak dikuasai oleh pusat. Hal ini menjadi lampu merah bagi pemerintah pusat bahwa ketika tidak diperhatikan bahwa letupan-letupan seperti yang terjadi di Riau, dalam hal ini oleh Bupati Muhammad Aidil dalam Rakornas tentang bagi hasil migas DBH tersebut, itu akan terjadi juga di daerah-daerah lain. Bahwasanya pengelolaan keuangan pusat dan daerah ini harus kembali ditinjau. Kemudian pembagian kewenangan, pembagian kue-kue untuk bisa mesejahterakan rakyat ini harus ditinjau kembali sehingga tidak menjadi monopoli dari pemerintah pusat atau lapak-lapak yang dilakukan sesuka hati oleh pemerintah pusat kepada daerah mana yang dianggap mau diberikan dan daerah mana yang akan ditahan. Hal ini menarik ketika Bupati Meranti bahkan begitu meradang dan ingin bergabung dengan Malaysia atau bahkan ingin angkat senjata jika pemerintah pusat tidak mau memperhatikan Kabupaten Meranti. Hal ini sudah disampaikan beberapa pakar politik termasuk Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan bahwa yang namanya Provinsi Riau, negeri lancang kuning, itu memang dari dulu sudah ingin melepaskan diri dari NKRI karena adanya ketidakadilan. Dan sampai hari ini pemerintah pusat tidak memahami hal ini. Pemerintah pusat masih asik dengan skenario dan agenda-agendanya, termasuk saat ini melakukan seolah-olah bahwa negara dalam kondisi tidak stabil, negara seakan-akan dalam kondisi memanas, sehingga pemilu harus ditunda. Daerah-daerah yang ingin mendapatkan pemekaran ternyata tidak diberikan pemekaran, sementara seperti Papua yang tidak menginginkan pemekaran diberikan pemekaran. Jadi masih banyaknya ketidakadilan yang dialami oleh daerah yang hari ini mulai muncul letupan-letupan. Dan hal ini sangat berbahaya ketika tidak dimanage, ketika pemerintah pusat masih ingin bermain-main dalam hal ini, termasuk bagaimana ada skenario besar, melakukan penundaan pemilu, dengan menghidupkan kembali COVID, dengan melakukan konflik-konflik terukur di mana-mana, ini berbahaya. Jadi seharusnya dengan pernyataan dari Bupati Meranti, Muhammad Aidil, ini menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, bahwa telah ada gejolak yang harus diantisipasi. Jangan sampai hal ini telah muncul menjadi sebuah bola salju yang besar, menjadi letupan-letupan, bahkan pemberontakan di daerah-daerah, maka ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan Indonesia, keberlangsungan NKRI ke depannya. Beberapa pengamat mengatakan, termasuk Rocky Gerung, bahwa perlu ditinjau kembali dari bagaimana bentuk-bentuk pembagian kekuasaan, bagaimana kewenangan kekuasaan, sampai pembuatan undang-undang antara pusat dan daerah, itu perlu ditinjau kembali sehingga ada rasa keadilan antara pusat dan daerah. Plutus, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka letupan-letupan yang terjadi tidak hanya terjadi di Riau, tidak hanya terjadi di Papua,
tapi daerah-daerah lain pun akan mengikuti langkah-langkah seperti Kabupaten Balande tersebut yang sangat keras dan merandang ketika tidak diberi atau diberikan perhatian oleh pemerintah pusat. Lotus dimanapun berada, demikianlah penyampaian kami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.